Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 59 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Darrell Hans berpikir itu lucu ketika dia melihatnya seperti ini, dan melanjutkan, Aiden Enzo, saya harus mengakui bahwa Anda kadang-kadang benar-benar bodoh. Hari ini tempat ini diambil alih oleh Direktur Zatan dari grup Enzo kami. Lihat apakah ada pemberitahuan di pintu. Tidak semua kucing dan anjing bisa masuk, setidaknya Anda harus menjadi orang yang berstatus di Sanjiang, seperti membuka perusahaan, atau memulai dengan puluhan juta aset, atau bekerja di departemen di Sanjiang, bagaimana menurutmu? Bisakah Aiden Enzo masuk? Jika kamu ingin aku memberitahumu, kamu harus menelepon Vivian Low dan bertanya padanya apakah dia bisa menerimamu. Haha, Darrell Hans, apa yang kamu bicarakan dengannya? Dia hanya orang miskin yang belum pernah melihat dunia. Sampai ada di sini untuk menunggu Vivian Low, kata Kiane Miles sinis. Aiden Enzo sedikit mengernyit, tapi di mata Darrell Hans, itu seperti orang bodoh. Dia menepuk bahu Aiden Enzo, menarik jas dan dasinya untuknya, dan berkata, berjaga-jaga di pintu, sungguh laki-laki, kerja keras bagi istri untuk menemani minuman di dalam, dan menunggu di luar sendirian, tetapi itu bagus untukmu. Identitas. Ayo, Kiane, ayo masuk dan biarkan mereka melihat pemandangan di luar. Darrell Hans mengeluarkan kartu undangan dari sakunya, melambaikannya dengan sengaja di depan Aiden Enzo, dan kemudian menyerahkannya kepada petugas keamanan. Lulus tanpa hambatan. Sebelum Kiane Miles membuka pintu, dia menoleh dan menatap Aiden Enzo. Aiden Enzo, kenapa kamu tidak mengeluarkan kartu undangannya? Lihat tatapan sombong si idiot itu, aku benar-benar ingin meninju kepalanya. Leonardo Oda berkata dengan marah. Helena juga merajuk, bertanya-tanya mengapa seseorang sekuat Aiden Enzo menanggungnya. Leonardo Oda memberitahunya tentang identitas Aiden Enzo, itu luar biasa. Grup Enzo di Kyoto adalah milik keluarganya. Dengan kata lain, tamu kehormatan istimewa di perjamuan malam ini adalah saudara Aiden Enzo. Tanpa mengatakan apa-apa, Aiden Enzo mengeluarkan kartu undangan dan menyerahkannya kepada penjaga keamanan, yang dengan hormat mempersilahkannya. Baru saat itulah Aiden Enzo dan ketiganya memasuki Menara Tong. Sebenarnya, dia bisa saja menelepon dan meminta semua orang itu menunggu di luar pintu, tapi itu akan terlalu mencolok, jadi lupakan saja. Mereka tidak terburu-buru memasuki venue, tetapi mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan. Di tempat saat ini, banyak pengusaha besar lokal dari Sanjiang, serta beberapa selebriti dan pejabat telah tiba. Mereka bersulang dan mengobrol satu sama lain. Tamu istimewa malam ini adalah Tuan Enzo dari grup Enzo di Kyoto. Saya tahu bahwa miliaran investasi di Beacon Pharmaceuticals ini dipilih sendiri oleh Tuan Enzo. Sial, 1 miliar, investasi ini terlalu murah hati, sudahkah Anda mengetahui di mana Tuan Muda Enzo ini? Semua orang tampak terkejut, mereka yang hadir bukan orang biasa, mereka semua adalah pengusaha terkemuka, ada juga beberapa orang dalam pemerintahan, dan ada juga selebriti dan wanita ketika mereka mendengar berita tentang investasi 1 miliar yuan, mereka semua terdiam. Ini masalah besar, saya hanya tahu nama keluarganya Enzo, dan mereka semua dengan hormat memanggilnya Tuan Muda Enzo. Ada pendapat yang berbeda, dan apa yang disampaikan kepada Tuan Muda Enzo adalah keajaiban, dan badai kecil menyebar seperti api. Apakah menurut Anda Tuan Muda Enzo akan datang hari ini? Seseorang bertanya, melihat kerumunan yang berjalan di sekitar dan orang-orang yang duduk di samping mereka. Dia pasti akan datang. Perjamuan malam ini diadakan khusus untuknya. Kalau tidak, apakah Anda pikir kita bisa melihat Tuan Muda Enzo? Mungkin Tuan Muda Enzo ini sudah ada di sini. Bagaimanapun, mari kita berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Jika kamu tidak sengaja menyinggung, itu akan berakhir untukmu dan aku. Seseorang berbisik. Setelah itu, berita menyebar luas, dan orang-orang terus mencari seseorang dengan nama keluarga Enzo di kerumunan,
selama itu adalah seseorang dengan nama keluarga Enzo, seseorang akan segera pergi dan mengatakan sesuatu. Namun, semua orang kecewa dan tidak dapat menemukannya. Di sudut di satu sisi, sekelompok orang duduk di sofa, juga berbicara dengan suara rendah. Alejandro Alban, ayahmu sangat baik. Saya pikir kursi di sana memiliki nama ayahmu. Amara Frey memuji. Jika Aiden Enzo ada di sini, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Alejandro Alban dan Amara Frey juga akan datang. Ini benar-benar sekelompok pahlawan. Alejandro Alban tersenyum, melirik ke kursi, dan berkata, itu normal, apa yang mereka atur untuk ayahku, itu tidak terlalu penting, itu hanya posisi. Haha, dengan sengaja berpura-pura memaksa. Tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu Tuan Muda Enzo? Seperti apa tampangnya, tua atau muda? Amara Frey tiba-tiba menjadi tertarik. Alejandro Alban menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya bertanya kepada ayah saya, tetapi dia juga belum melihatnya. Dia hanya mengatakan bahwa Tuan Muda Enzo akan datang malam ini. Kenali Tuan Muda Enzo ini. Gadis dengan wajah Amara Frey adalah Wei Chun, dan dia sengaja menarik kerahnya untuk memperlihatkan kepenuhan es krimnya. Amara, tidakkah kamu khawatir bahwa pihak lain adalah orang tua? Jenny Kia bercanda di samping. Saya bersedia melakukannya juga, orang tua itu. Ini adalah pria besar senilai 1 miliar yuan segera setelah dia menembak. Apa itu orang tua? Selama dia bisa menyukai saya, dia akan ditekan oleh hantu. Amara Frey merias wajahnya dan bertanya, Jenny, apakah menurutmu aku sangat cantik? Jenny Kia mengangguk, dia berkata dia terlihat bagus, lalu dia mengeluarkan kotak riasnya dan merias wajahnya. Alejandro Alban memiliki pemandangan indah dari semua ini dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kedua wanita ini terlalu banyak uang. Untungnya, dia telah memainkan keduanya, dan bersiap untuk memiliki malam ganda dan penerbangan ganda malam ini. Apakah kamu tidak khawatir bahwa pihak lain adalah Aiden Enzo? Nama belakangnya adalah Enzo juga. Alejandro Alban tiba-tiba tertawa dan bercanda, terutama karena dia tiba-tiba memikirkan sampah Aiden Enzo. Amara Frey tertegun sejenak dan memarahi, hanya dia. Bodoh, aku tidak akan tidur dengannya. Jika dia adalah Tuan Muda Enzo, aku, Amara Frey, dapat berlari di sekitar Sanjiang. Alejandro Alban diam-diam memberi Amara Frey kerugian besar jempol, gadis ini kokoh. Pada saat ini, Aiden Enzo dan mereka bertiga baru saja muncul di pintu aula perjamuan. Bagaimana mereka bisa masuk? Amara Frey hendak pergi ke toilet, ketika dia bangun, dia melihat mereka bertiga saling menatap, dan wajahnya berubah muram. Bagaimana Aiden Enzo dan Leonardo Oda bisa masuk? Siapa gadis di sebelah mereka? Dia sangat cantik dan terlihat kaya. Ini bukan hanya keraguan di hati Amara Frey, tetapi juga keraguan Alejandro Alban. Aiden Enzo benar-benar masuk. Amara Frey segera memutar selangkangannya yang montok dan terbalik, melingkarkan lengannya di dadanya, dan berjalan dengan arogan dan cepat. Hei, Aiden Enzo, siapa yang membiarkanmu masuk? Apakah kamu tahu di mana ini? Kalian berdua berani masuk, jadi tidak buru-buru keluar. Jika seseorang mengetahuinya nanti, kamu tidak akan bisa makan dan pergi. Amara Frey menoleh ke atas dan ke bawah berputar-putar, katanya dengan arogan. Dia mengenal Leonardo Oda dari sebuah universitas. Helena sudah sangat marah, tetapi wanita lain yang menyalahkan saudara Aiden Enzo akan muncul, dan dia segera mengulurkan tangannya dan berkata, Hei, aku berkata, mengapa kamu berbicara begitu kejam, kita bisa masuk jika kita mau, apakah kamu perlu mengurusnya? Itu benar, Amara Frey, jangan meremehkan orang, sepertinya kami bisa masuk. Leonardo Oda melirik, sialan, Leonardo Oda, apa yang terjadi denganmu di sini? Pergi dari sini. Amara Frey mengutuk, naik untuk mencakarnya. Aiden Enzo menghentikannya dengan ekspresi tidak ramah, menatap dan berkata dengan suara yang dalam, Amara Frey, kami tidak menyinggung Anda, kan? Apakah Anda harus begitu agresif? Selain itu, apa hubungannya dengan Anda kita bisa masuk? Amara Frey terkejut, wajahnya langsung kusam. Dia sebenarnya dikejutkan oleh tatapan Aiden Enzo. Dalam sekejap, Amara Frey sangat malu sehingga dia hampir menusuk hidung Aiden Enzo dengan jari-jarinya, dan berteriak dengan tajam. Aiden Enzo, menyebutmu idiot hanya menyanjungmu. Kamu bahkan tidak membuka mata untuk melihat siapa dirimu malam ini. Tapi kamu bisa datang ke makan malam untuk Tuan Enzo dari grup keluarga Enzo di Kyoto. Kenapa saya tidak bisa datang?
Apakah ada aturan tentang siapa yang bisa datang dan siapa yang tidak? Aiden Enzo berkata dengan dingin, hatinya beristirahat marah, sangat tidak senang dengan sikap menantang Amara Frey. Memang benar tidak semua orang bisa masuk. Alejandro Alban berjalan saat ini, dengan tangan di saku celana, berjalan cepat, dengan sudut mulutnya terangkat, dengan senyum jahat di wajahnya. Aiden Enzo, jika kamu ingin datang ke sini untuk melihat dunia, kamu bisa keluar dan berbelok ke kanan. Alejandro Alban memasang ekspresi dominan, mengarahkan jarinya ke tanah, tapi di sini, perjamuan malam ini adalah Tuan Enzo dari grup Enzo di Kyoto. Saya juga melihat bahwa orang-orang yang datang ke sini adalah semua orang terkenal di Sanjiang, dan Anda, Aiden Enzo, menantu yang tidak berguna yang datang ke pintu, juga dapat muncul di sini. Penghinaan, Alejandro Alban, apakah perjamuan ini sangat kuat? Anda hanya ingin menjilat tuan muda dari grup Enzo ini. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya adalah tuan muda Enzo yang Anda nantikan, percaya diri. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Lihat, kamu masih menyombongkan diri. Amara Frey merasa menghina di dalam hatinya, sungguh tidak tahu malu, kamu sangat miskin, kamu tidak bisa meremehkan pesta makan malam hari ini. Apa yang hebat, ini untuk kita. Aiden Enzo menyiapkannya. Leonardo Oda melirik dan bergumam. Kalimat ini sangat lembut, tetapi Alejandro Alban dan yang lainnya mendengarnya. Haha, ledakan tawa. Alejandro Alban memberi Leonardo Oda dan Aiden Enzo acungan jempol, dan berkata, kamu masih berpura-pura kuat. Aku mengagumi Alejandro Alban. Benar saja, dia mulai menjadi bullish ketika dia memiliki sedikit kesombongan. Aiden Enzo, kamu bisa lakukan. Aset berapa? Berapa juta? Luar biasa Leonardo Oda, ini untuk Aiden Enzo. Anda tidak ingin bertanya, siapa orang-orang di sini hari ini? Apakah Anda benar-benar berpikir nama keluarga Anda adalah Enzo, jadi Anda bisa berpura-pura menjadi tuan muda Enzo? Amara Frey sangat membenci orang-orang seperti Leonardo Oda dan Aiden Enzo. Apakah kamu tahu berapa banyak yang diinvestasikan tuan muda Enzo? Katakan pada mereka untuk menakut-nakutimu sampai mati. Oh, berapa banyak? Aiden Enzo berkata, dengan setengah tersenyum. 1 miliar, 1 miliar, kau tahu. Amara Frey memelototi Aiden Enzo dengan jijik, bisakah kamu memiliki 1 miliar? Mungkin, Aiden Enzo tersenyum ringan. Hehe, aku tidak tahan lagi, bagaimana mungkin ada orang sepertimu, itu terlalu tak tahu malu. Amara Frey benar-benar gila, menutupi telinganya dan memarahi, jika kamu Aiden Enzo dapat memiliki 1 miliar, tidak, jika kamu dengan 1 juta, aku, Amara Frey, berlutut untuk memanggilmu ayah dan tidur denganmu setiap malam. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika aku punya 1 juta, aku tidak akan tidur denganmu. Ayah, aku sudah mendengarkan. Sial, dia benar-benar brengsek sehingga dia memandang rendah dirinya. Amara Frey sangat marah sehingga tepat ketika dia hendak memarahi, Aiden Enzo berbalik dan bersiap untuk pergi. Kali ini, Amara Frey kesal dan sangat marah. Dia memutar pinggulnya dan mengejar Aiden Enzo, meraih lengan Aiden Enzo, dan berteriak, tidak semudah itu untuk pergi. Kamu sangat tidak berguna, mengapa? Kamu mungkin bisa masuk, tapi kamu pasti menyelinap masuk. Aku berkata Amara Frey, apakah kamu mengganggu? Bukan urusanmu mengapa aku masuk. Aiden Enzo juga kesal, mengapa gadis ini sangat menyebalkan, dia sendiri tidak berencana untuk peduli tentang apapun dengan dia harus datang. Alejandro Alban juga datang, dan Jenny Kia meraih Amara Frey dan membisikkan beberapa kata, Amara, berhenti membuat masalah, banyak orang menonton, mungkin mereka benar-benar bisa masuk. Hanya mereka, Jenny, jangan bermimpi, dia sampah. Terakhir kali aku melihat dia dirawat oleh seorang wanita. Begitu, kali ini tidak terkecuali. Amara Frey berkata dengan ketidakpuasan, matanya secara otomatis jatuh pada Helena. Pasti, Helena ini terlihat sangat kaya. Meskipun Aiden Enzo ini sia-sia, hidupnya sangat baik, dan ada wanita yang merawatnya satu demi satu. Saya tidak tahu, jika Vivian Low tahu, apakah dia akan pingsan karena marah. Alejandro Alban tidak peduli, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Amara Frey, wajahnya juga menyeringai. Ternyata Aiden Enzo sangat tercela sehingga dia menjual dirinya, sungguh sia-sia. Aiden Enzo, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Malam ini adalah tempat bagi para selebriti untuk menghibur, dan kamu tidak bisa masuk tanpa undangan. Amara Frey berkata dengan marah, katakan, apakah kamu menyelinap masuk?
Kamu sangat berani. Lihat tempat ini, hari ini semua pengusaha terkenal dari Sanjiang, serta para pemimpin. Anda menyelinap masuk seperti ini, jika ada yang tidak beres, bisakah Anda membayarnya? Amara mengatakan beberapa patah kata yang membuat Aiden Enzo menjadi situasi yang keji. Aiden Enzo melihatnya dengan dingin dan berkata, bagaimana Anda tahu bahwa kami tidak memiliki undangan? Apakah kamu punya undangan? Amara Frey, Aiden Enzo ini terlalu tak tahu malu. Mereka yang bisa datang ke sini untuk berpartisipasi dalam perjamuan hari ini semuanya adalah pengusaha besar dengan aset puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Yang terburuk adalah memulai dengan 10 juta. Bisakah Aiden Enzo mendapat undangan? Ahaha, aku sangat konyol, Aiden Enzo, kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa masih memiliki undangan? Siapa yang mengirimnya kepadamu? Alejandro Alban juga tertawa tidak bermoral. Tikus, tunjukkan pada mereka, kata Aiden Enzo datar. Leonardo Oda tidak bisa menunggu lama. Dia mengeluarkan kartu undangan dari tasnya dan melambaikannya di depan Alejandro Alban dan Amara Frey dengan cara bullish. Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Ini, kartu undangan. Alejandro Alban memutar matanya, meskipun itu hanya beberapa pandangan sekilas, dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah kartu undangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aiden Enzo sebenarnya punya undangan. Amara Frey tidak percaya, dia mengulurkan tangannya dan hendak meraihnya. Leonardo Oda memiliki penglihatan yang tajam dan tangan yang cepat, segera menyimpannya, dan dengan bangga berkata, sudah kubilang, jangan memandang rendah orang, kenapa, tampar wajahmu, kamu idiot. Kamu kentut, hanya kamu, bisakah mendapat undangan? Amara Frey berisik, dan dia bertanya pada Alejandro Alban, oh, begitu? Oke Aiden Enzo, si kecil wanita kaya di sebelahmu sangat kuat dan kaya, dia bisa datang ke tempat ini. Amara Frey menatap Helena, wanita ini memiliki sosok yang baik, dengan bagian depan dan belakang yang menonjol, dan kakinya terbungkus dalam warna hitam. Sutra, yang sangat menarik, tetapi di matanya, dia adalah peri wanita yang lengkap. Haha, apa maksudmu? Aiden Enzo bertanya dengan cemberut. Kulit Helena juga menjadi sangat buruk. Apa gunanya? Kamu datang dengan mengandalkan wanita kaya kecilmu. Amara Frey mendengus dan mengangkat alisnya, benar-benar tidak tahu malu untuk berselingkuh. Apa katamu? Katakan lagi. Helena tidak tahan lagi, itu adalah pertama kalinya dia sangat marah. Kakak Aiden Enzo dan saya tidak ada hubungan khusus. Anda tidak tahu malu, berpakaian seperti ini, siapa yang akan Anda bujuk? Oh, begitu? Semua orang yang datang ke sini hari ini adalah orang kaya. Anda ingin menangkap menantu yang kaya. Aku benar-benar merasa malu untuk orang tuamu. Orang-orang yang lahir bukanlah manusia atau hantu, dan pikiran mereka masih sangat kotor. Siapa yang kamu tegur? Coba lagi, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Tanda seru petik 2. Amara Frey sangat marah. Melihat kedua wanita itu hendak mencubit satu sama lain, Alejandro Alban dan Aiden Enzo menarik mereka masing-masing. Aiden Enzo, oke, kamu punya nyali. Jika kamu bisa masuk, itu keberuntunganmu. Tapi aku peringatkan kamu, ini bukan tempat bagi kamu bajingan untuk tinggal. Aku menyarankan kamu untuk pergi dengan cepat. Alejandro Alban mendekat ke Aiden Enzo, dengan tatapan dingin di matanya, dia menepuk bahu yang terakhir, menekannya di bahu, dan mengerahkan kekuatannya. Suasana lembut mengalir di antara keduanya. Aiden Enzo mengangkat kepalanya, senyum acuh tak acuh melintas di mulutnya, dan berkata, bagaimana jika saya tidak pergi? Suasana tiba-tiba menjadi tegang, dan suhu udara di sekitarnya turun beberapa derajat. Aiden Enzo dan Alejandro Alban saling memandang, percikan berkedip di mata mereka. Amara Frey mencibir dengan jijik, Alejandro Alban, tidak apa-apa, jangan bicara omong kosong dengan orang idiot, ayo pergi. Lagi pula, Amara Frey juga tahu bahwa masalah tidak diperbolehkan di sini, jika tidak, semua orang tidak akan melakukan apa-apa. Keduanya ditarik pergi. Alejandro Alban akhirnya memperingatkan dengan suara rendah, Aiden Enzo, aku akan membiarkanmu pergi hari ini, mari kita tunggu dan lihat. Selamat dan selamat datang kapan saja. Aiden Enzo tersenyum ringan. Aiden Enzo, lihat kesombongan Alejandro Alban, aku benar-benar ingin menamparnya. Leonardo Oda berkata dengan tidak puas, kapan jamuan akan dimulai? Saya benar-benar ingin melihat Anda datang ke atas panggung dan menamparkan wajahnya di depan umum. Ada apa? Hanya saja dia punya uang, mengenal beberapa orang, dan memulai bisnisnya sendiri. Perusahaan dengan sedikit uang.
Kami, Tuan Muda Enzo, punya uang. Helena sedikit mengernyit, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat wajah sisi Aiden Enzo, apa yang dipikirkan kakak Aiden Enzo. Dia tidak mengerti, tapi dia bisa merasakan bahwa malam ini akan menjadi malam tanpa tidur. Mereka yang pernah memandang rendah brother Aiden Enzo semuanya akan mengaguminya. Dia ditakdirkan untuk menjadi bintang paling terang di venue malam ini. Di sini, ketua perusahaan farmasi dari Kyoto, dan ketua grup Jingdu Enzo, di bawah bimbingan personel khusus, berjalan melewati lobi menuju ruang perjamuan. Begitu mereka muncul di aula, mereka menarik perhatian kebanyakan orang, dan semua orang memegang cangkir untuk memberi selamat, mengobrol, atau menyanjung. Ini adalah tembakan besar dari Kyoto, dan semuanya milik grup Enzo Kyoto. Apalagi, Hurgo Zatan adalah ketua grup Enzo, menguasai peredaran dana ratusan miliar. Direktur Zatan, kamu sangat kuat hari ini. Kudengar Tuan Muda Enzo akan datang hari ini. Bisakah kamu memberitahu kami siapa Tuan Muda Enzo ini? Hurgo Zatan dikelilingi oleh orang-orang, dan mereka semua mengangguk sebagai balasannya. Berhenti menebak, Tuan Muda Enzo adalah orang yang rendah hati dan tidak ingin diganggu. Tapi, dia pasti akan datang malam ini, kata Hurgo Zatan. Di sana, Vivian Low mengenakan gaun hitam panjang dan gaun malam, memperlihatkan punggungnya yang putih dan halus, rambutnya yang tinggi melingkar, dan sosoknya sangat ramping, seperti peri yang telah jatuh ke dunia fana. Dia berpakaian sangat elegan, di bawah sorotan, memegang piala, di bawah kepemimpinan Darrell Hans, dengan senyum mulia di wajahnya, dia sudah berjalan menuju Hurgo Zatan dan yang lainnya. Direktur Zatan, saya ketua Bikan Pharmaceutical, Vivian Low, saya sudah lama mengagumi Direktur Zatan. Lagi pula, Vivian Low telah merangkak dan berjuang selama 3 tahun. Nyaman, halo, Direktur Vivian. Hurgo Zatan tersenyum, mendentingkan gelas dengannya. Beraninya Hurgo Zatan memiliki kesombongan sedikit pun, ini adalah nona muda, tapi dia belum mengetahuinya. Sungguh menyiksa Tuan Muda melakukan ini. Bahkan wanita muda itu harus menyembunyikannya. Direktur Huberto, terima kasih atas bantuanmu terakhir kali. Francisco sudah memberitahuku. Jika bukan karena bantuan perusahaanmu, Bikan tidak akan bisa lepas dari kesulitan gagal bayar, dan dia tidak akan menerima investasi dari grup Enzo di masa depan. Ketika Vivian memandang Huberto, dia membungkuk sedikit dan menyesap anggurnya, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ketika Bikan diblokir oleh perusahaan farmasi terakhir kali dan tidak ada pesanan dan tidak ada produsen, berkat bantuan Francisco Ferris, pesanan pertama Huatian Pharmaceutical diperoleh. Huberto bingung untuk sementara waktu, dan sedikit terkejut, Francisco Ferris memang menyebutkannya untuk dirinya terakhir kali, dan dia menggunakan grup Ferris sebagai jaminan. Namun, dia membantu Bikan Pharmaceutical bukan karena Francisco Ferris, tapi karena suami Vivian Low, Aiden Enzo. Itu tembakan yang sangat besar. Dia Francisco, dia benar-benar tidak memiliki energi dan koneksi untuk menyelesaikan pelanggaran kontrak Bikan. Itu adalah pelanggaran kontrak yang melibatkan lebih dari 600 juta. Tidak mungkin grup Faris menghasilkan begitu banyak uang. Dong Vivian, kamu mungkin salah paham. Pelanggaran kontrak Bikan bukanlah bantuanku, juga bukan masalah yang bisa diselesaikan Francisco Ferris. Huberto tidak berani menyamar sebagai kredit Aiden Enzo. Dia sekarang sangat yakin bahwa Aiden Enzo adalah tuan muda dari grup Enzo di Kyoto. Inilah yang secara pribadi dikatakan oleh Hurgo Zatan Direktur Zatan pada dirinya. Vivian Low terkejut, dan berkata dengan curiga, ini bukan direktur. Bukan Francisco Ferris. Siapa itu? Bukan Francisco Ferris. Apakah dia membohongi dirinya sendiri? Direktur Vivian, berhentilah bercanda. Huberto tersenyum sedikit, bersiap untuk mengatakan yang sebenarnya, dan berkata, kamu tidak tahu apa sebenarnya pelanggaran kontrak Bikan itu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sebenarnya, ini Tuan Muda Enzo dari grup Enzo. Huberto tersenyum. Vivian Low terkejut, seluruh tubuhnya menegang, dan itu adalah Tuan Muda Enzo lagi. Siapa Tuan Muda Enzo ini, dan mengapa? Dia membantunya satu demi satu. Saat ini, sekelompok orang kebetulan masuk di pintu masuk aula, mereka sangat mengesankan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan perut buncit, dia menyapa semua pengusaha di Sanjiang dengan wajah merah. Itu adalah Gerard Ferris dari grup Ferris. Predator Real Estate Sanjiang. Begitu dia muncul, itu juga menjadi sorotan kecil dari makan malam ini, dan banyak orang berjalan untuk menyambutnya.
Hurgo Zatan melihat Gerard Ferris masuk saat ini, wajahnya muram, dan dia berkata kepada asisten di sampingnya, "Pergilah, panggil Gerard Ferris." Dia sangat marah karena Gerard Ferris dan putranya berani mengambil pujian tuan muda. Wanita muda itu hampir salah paham tentang sesuatu. Di sini Gerard Ferris menyapa semua orang, ketika seorang pria berjas berlari di sampingnya, "Direktur Ferris, Direktur Zatan kami mengundang Anda." "Direktur Zatan?" "Iya, Direktur Zatan, aku sudah lama menantikannya." Gerard Ferris telah merangkak dan berguling di lingkaran real estate selama bertahun-tahun, dan dia secara alami telah melakukan banyak hal untuk menyelamatkan muka. Ini adalah ketua grup Enzo Kyoto, dan utusan dari tuan muda Enzo itu. Dia telah merangkak dan berguling di keluarga Enzo selama bertahun-tahun, dan memiliki status dan kontak yang tinggi. Jika dia bisa mendapatkan apresiasi dari Direktur Zatan, maka perusahaan dan pengembangan pribadinya di masa depan tidak akan terbatas. Bahkan mungkin untuk melampaui. Hurgo Zatan tidak memberikan wajah yang baik, dan bertanya dengan dingin, "Direktur Ferris, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." "Direktur Zatan, tolong beritahu saya." Gerard Ferris sedikit curiga. Bagaimana situasinya? Mengapa Direktur Zatan merasa tidak puas dengannya? "Apakah kamu kenal orang ini?" Hurgo Zatan bertanya, menunjuk Vivian Low di depannya. Vivian Low mengangguk dengan sopan kepada Gerard Ferris. Gerard Ferris melirik Vivian Low, dan segera tersenyum, dan berkata, "Vivian, apakah kamu di sini juga?" "Itu bagus, Francisco akan datang sebentar lagi." Vivian Low berbalik untuk melihat ke arah Gerard Ferris, yang menyapanya, tersenyum sedikit dan bertanya, "Paman Ferris, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah Anda dan Francisco membantu tentang pelanggaran kontrak oleh perusahaan kami terakhir kali?" Gerard Ferris segera teringat hal yang diminta putranya untuk dia bantu beberapa hari yang lalu, seolah-olah dia dipanggil Beacon Pharmaceutical. "Vivian, kamu bercanda, bagaimana dengan perusahaanmu?" "Francisco memintaku untuk bertanya kepada seseorang, tetapi kemampuan saya terbatas dan saya tidak dapat membantu Anda. Anda tidak akan marah dengan Paman, kan?" "Sungguh tidak." Francisco Ferris berbohong pada dirinya. Mengapa? Pada saat ini, Vivian Low menghela nafas lega. Karena, jika Francisco Ferris benar-benar membantu dirinya, dia berutang budi kepada pihak lain, bagaimana bantuan ini bisa dibalas? Dia tidak ingin ada hubungan dengan Francisco Ferris, kalau tidak Aiden Enzo akan marah. Secara kebetulan, Francisco Ferris muncul di ruang perjamuan dengan setelan rapi. Ketika dia melirik ke kerumunan, dia kebetulan melihat Vivian Low yang sedang mengobrol dan tertawa dengan ayahnya. Dia sangat cantik, mulia dan anggun. Sama seperti mutiara yang mempesona di keramaian. Francisco Ferris menarik jasnya, berjalan dengan bermartabat, dengan senyum lembut di wajahnya, dan berkata, "Vivian, kamu juga di sini." "Siapa ini?" Hurgo Zatan bertanya dengan sedikit cemberut. "Direktur Zatan, dia adalah putraku, Francisco Ferris." Wajah Gerard Ferris sedikit panas, dan dia selalu merasa bahwa masalahnya agak halus. "Ayah, Direktur Zatan." Francisco Ferris segera mengangguk dan menyapa beberapa tokoh tingkat direktur senior. Beberapa orang juga sedikit mengangguk. Tetapi suasananya canggung. Tapi Francisco Ferris hanya memiliki Vivian Low di matanya sekarang. Bagaimana dia bisa melihat perubahan halus di atmosfer ini? Vivian Low dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang, dengan wajah dingin, melirik Francisco Ferris, dan bertanya, "Francisco, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." "Vivian, ada apa?" Francisco Ferris tersenyum, dia tidak buta, dapat dilihat bahwa wajah Vivian Low sedikit tidak senang saat ini. "Bagaimana situasinya? Mengapa orang-orang ini terlihat sangat buruk?" "Kamu meminta Paman Gerard Ferris untuk membantu menyelesaikan masalah di perusahaan terakhir kali, kan?" Vivian Low bertanya dengan persuasif. Francisco Ferris terkejut, mengapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Dia melihat wajah ayahnya yang terus-menerus mengedipkan mata, lalu ke Vivian Low, dan berkata sambil tersenyum, "Ya, Vivian, saya meminta ayah saya untuk meminta seseorang untuk membantu Anda dengan perusahaan Anda, tetapi jangan khawatir, itu hanya masalah kecil. Jangan menganggapnya terlalu serius, ini berkat persetujuan Tuan Huberto, kalau tidak aku benar-benar tidak ada hubungannya." "Benarkah?" Vivian Low sudah marah, dan bertanya lagi. "Sungguh, Vivian, ada apa denganmu? Ayahku ada di sini, kamu bisa bertanya padanya." Francisco melirik ayahnya dan tersenyum. "Jalang," berteriak bersama.
Seperti gunung berapi yang meletus, keagungan Gerard Ferris terungkap. Dia menatap, menunjuk ke hidung Francisco Ferris dan mengutuk, kamu masih punya wajah untuk mengakuinya. Kapan aku membantu keponakanku Vivian? Francisco Ferris tertegun, dan menatap wajah ayahnya dengan bingung. Apa yang dia lakukan? Meruntuhkan platform putranya. Vivian Low sangat kecewa di hatinya, saudara laki-laki Francisco yang dulu ceria itu telah berubah total. Menjadi munafik. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak membantu dengan insiden Vivian? Aku meneleponmu saat itu, tetapi kamu mengatakan bahwa kamu akan mengatur seseorang dan masalah ini dapat diselesaikan. Francisco mengerutkan kening, saya punya firasat buruk di hati saya. Kentut, kapan saya mengatakan itu? Gerard Ferris benar-benar marah, saya mengatakan bahwa saya akan meminta seseorang untuk memeriksa situasinya. Kapan saya mengatakan bahwa masalah ini dapat diselesaikan? Suasana membeku. Apa yang terjadi di sini? Francisco Ferris, tolong beritahu saya dengan jujur, apakah Anda membantu masalah perusahaan kami? Wajah Vivian Low dingin, wajahnya membeku, dan nadanya tampak agak berat. Vivian, jangan marah, mungkin ayahku salah mengingatnya, atau seseorang di bawah komandonya tidak memberi tahu ayahku. Francisco Ferris sudah mengerti dan ingin terus menjelaskan. Terkunci, tamparan besar yang solid. Gerard Ferris gemetar karena marah, wajahnya memerah, dia menamparkan wajah Francisco Ferris, dan berkata dengan marah, kamu masih berani berdalih. Beraninya kamu mengakui hal seperti itu dengan santai. Gerard Ferris benar-benar marah. Dia telah mengatur seseorang untuk menghubunginya pada awalnya, tetapi ketika dia mengatur seseorang untuk mengetahuinya, dia menemukan bahwa masalah Beacon Pharmaceutical telah diselesaikan oleh seseorang. Lebih dari 600 juta kerusakan yang dilikuidasi, jika Anda mengatakannya, Anda akan memberikannya. Ini masalah besar. Setelah penyelidikan pribadi, Gerard Ferris menemukan bahwa orang yang membantu Beacon Pharmaceuticals adalah seorang pria bernama Enzo. Orang macam apa pria ini? Gerard Ferris belum pernah ke Sanjiang selama bertahun-tahun tanpa alasan. Setelah sedikit penyelidikan, dia tahu bahwa pria bermarga Enzo ini adalah protagonis perjamuan hari ini, Tuan Muda Enzo dari Kyoto Enzo Group. Itu Tuan Muda Enzo. Bahkan jika dia meminjam 10 keberanian Gerard Ferris, dia tidak akan berani mengakui apa yang dilakukan Tuan Muda Enzo. Tapi, anakku yang jahat ini, berani mengakuinya. Jika Tuan Muda Enzo tahu tentang ini, mengapa dia masih nongkrong di Sanjiang? Kamu memukulku. Francisco tercengang, menutupi setengah pipinya, menatap ayahnya dengan tak percaya. Apakah aku tidak berani memukulmu? Kamu masih belum menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada keponakan Vivian. Gerard Ferris sangat membenci dirinya karena melahirkan putra yang begitu bodoh. Dia tahu bahwa putranya sangat tergila-gila dengan Vivian Low, tetapi dalam hal ini, itu adalah ladang ranjau yang tidak dapat diatasi. Itu Tuan Muda Enzo. Singkatnya, grup Faris mereka akan bangkrut. Sekarang Direktur Zatan ada di sini, dia masih memiliki wajah untuk membalas, dan berani berpura-pura salah. Bukankah ini mencari kematian? Vivian, dengarkan penjelasanku. Francisco menoleh untuk melihat Vivian Low yang ekspresinya telah mendingin, ingin menjelaskan. Cukup, Vivian Low berkata dengan marah, mengepalkan tinjunya dengan erat, lalu memelototi Francisco Ferris, dan berkata, Francisco Ferris, apakah menyenangkan bagimu untuk membohongiku? Tidak, Vivian, aku bisa menjelaskannya. Francisco Ferris sedang terburu-buru. Oke. Berhenti bicara, aku tidak ingin melihatmu, dan kamu jangan menghubungiku lagi. Aku tidak ingin suamiku salah paham. Vivian Low berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Di sini, Francisco Ferris masih ingin menjelaskan, tetapi Gerard Ferris memelototinya dan memarahinya, Nisi. Setelah beberapa orang bubar, Gerard Ferris menatap putranya dengan dingin, dan berkata dengan marah, kamu berdiri diam untukku. Aku akan bertanya lagi katakan lagi. Mengapa kamu menyamar? Apakah kamu tahu siapa yang membantu Vivian Low dalam masalah ini? Francisco Ferris merasa tidak nyaman, di depan begitu banyak orang, dia dipukuli oleh ayahnya, kehilangan muka, dan membuat Vivian Low kesal. Titik, ini Tuan Muda Enzo, tamu spesial malam ini, Tuan Muda dari grup Enzo. Gerard Ferris bertanya pada dirinya, dan menjawab, tenang, jika kamu membuatku bermasalah lagi, aku akan mengirimmu ke luar negeri lagi. Mengerti ayah, kata Francisco Ferris dengan kepala cemberut. Keluar, Francisco Ferris berpisah dari ayahnya dan tidak sabar untuk menemui Vivian Low.
Tapi dia juga sangat kesal karena masalah Vivian Low sebenarnya adalah bantuan dari Tuan Muda Enzo itu. Kapan Vivian Low mengenal Tuan Muda Enzo? Apakah itu benar-benar Aiden Enzo? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.